Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Koji Bertuah dari SMK Telkom Medan. Ya, siswa sekalian, hari ini saya akan membawakan materi lanjutan ya untuk pelajaran kita yaitu IoT. Pada video sebelumnya, Bapak sudah menerangkan mengenai apa saja alat-alat yang kita akan gunakan dalam pembuatan IoT ini. Ya. Kemudian materi ada di situ adalah sistem komputer, yang mana sistem komputer isinya adalah hardware, software, dan brandware. Begitu juga lah yang akan ada di dalam sistem IoT. Hari ini video yang kedua adalah membahas mengenai hardware. Ya, judul materi kita itu adalah pengantar, interface, komputer. Ya, pengantar, interface, komputer. Materi ini cukup rumit, siswa sekalian. Harap kita perhatikan dengan baik. Mudah-mudahan siswa bisa menyimak dengan maksimal dan mendapatkan manfaat dari video ini. Mari sama-sama kita saksikan slide yang sudah Bapak buat ya. Baik, kita sudah ada di slide sekarang. Oke, ini dia. Pengantar interface komputer ya. Nah, siswa sekalian, apa yang dimaksud dengan interface ya? Interface itu artinya adalah bagian dari disiplin ilmu. Jadi interfacing ya, bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari mengenai teknik-teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronik lainnya. Kenapa ini harus kita bahas? Karena sudah Bapak sampaikan sebelumnya bahwa dalam pelajaran IoT ini kita akan membuat bagaimana alat-alat di sekitar kita yang tidak terhubung dengan internet bisa terhubung dengan internet, ya, sehingga kita bisa dapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Nah, contohnya sudah pernah Bapak sampaikan. Misalkan ada perkebunan, ya, di mana perkebunan itu luas, lalu si manajemennya tidak bisa untuk memantau seterusnya, ya, maka dia bisa membuat perkebunannya itu terkoneksi dengan internet. Ya. Maka pastinya ada alat-alat di perkebunan tersebut yang kita koneksikan dengan alat lain di tempat lain. Maka ini kita harus pelajari. Ya. Interface. Jadi ada bagian di dalam komputer itu namanya interface. Dia adalah bagian yang menjadi perantara dari sebuah alat elektronik dengan alat elektronik yang lainnya. Ya. Baik itu sifatnya adalah pintu dia untuk input ya atau pintu untuk output ya. Itu adalah interface. Nah, bagaimana interface di dalam komputer itu berjalan ya? Bisa kita lihat di sini ya. Koneksi itu terjadi antara hardware ya, artinya perangkat keras di dalam komputer kita, lalu dia punya pintu keluar yaitu interface-nya atau port-nya, lalu di situ akan berkolaborasi ya dengan software-nya. Ya, antara hardware dengan software berkolaborasi, berkomunikasi dengan perangkat lain. Supaya mereka bisa berkomunikasi dengan baik, maka ada protokol di sini. Nah, bisa diperhatikan, protokol komunikasi ya. Ini nanti akan kita bahas juga. Dengan adanya protokol komunikasi, manfaatnya adalah banyaknya nanti perangkat-perangkat yang berbeda ya. Bisa saja dia berbeda nanti hardware atau berbeda software ya. Berbeda juga vendor yang mengeluarkannya, dia bisa berkomunikasi dengan baik karena sudah ada protokol komunikasi di situ. Ya, protokol komunikasi itu fungsinya adalah untuk menyatukan berbagai format-format antara hardware dengan software yang berbeda-beda tadi, alat yang juga berbeda-beda dengan vendor juga yang berbeda-beda, mereka itu bisa menyatu. Ya. Itu protokol komunikasi.
Kemudian setelah hardware lalu software itu berkolaborasi, kemudian menggunakan protokol komunikasi yang sudah ditetapkan, yang sudah standar, ya, maka apa yang bisa dilakukan dalam komunikasi tersebut, dia itu bisa melakukan monitoring, ya, artinya dia bisa memantau, ya, dia bisa melihat keadaan atau data-data yang dikumpulkan oleh perangkat yang kita inginkan. Misalkan siswa sekalian pernah lihat ada CCTV, ya, CCTV itu bisa kita online kan, ya, bisa kita lihat dari perangkat handphone kita dengan aplikasi yang sudah kita sesuaikan. Mungkin saja yang punya CCTV tersebut tidak berada di rumahnya, atau sedang bekerja, ya, sementara CCTV ada di rumah. Nah, dia bisa memantau, artinya dia bisa memonitoring apa yang terjadi di sekitar rumahnya tadi melalui mekanisme monitoring tadi. Ya, jadi dia bisa memantau. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia bisa memberikan kontrol, artinya bisa mengendalikan. Dia bisa mungkin saja untuk merekam, ya, atau menghapus, lalu mungkin saja untuk menyimpan, ya, rekaman tersebut di tempat lain. Artinya dia bisa mengendalikan alat-alat yang sudah terhubung, ya, dengan baik melalui software, hardware, dan protokol komunikasi yang sudah standar. Alat tersebut bisa kita kendalikan, ya, bisa kita kendalikan. Nah, berikutnya bisa dilihat di sini ada gambar mengenai perangkat komputer, ya. Ada monitor, oke, lalu ada di dalamnya ini adalah CPU, ya. Di dalam benda ini CPU, ya. Ini mungkin siswa sekalian tolong, ya, sama-sama disamakan persepsi. Benda ini bukan CPU, ya. Benda ini hanya casingnya saja atau kotaknya saja. Di dalam ini ada CPU. Oke. Nah, berikut mungkin ada modem, ada scanner, ada mouse, speaker, printer, macam-macamnya. Nah, setiap perangkat-perangkat ini mereka akan terhubung satu sama lain. Ya, bisa kita lihat di sini ada scanner. Scanner terhubung dengan casingnya tadi, ya, dengan CPU yang ada di dalamnya. Nah, alat ini kan sudah berbeda secara fisik. Ya, secara hardware juga sudah berbeda. Lalu secara software atau sistem operasi yang ada di dalam dua perangkat ini juga berbeda. Tetapi mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Misalkan ada foto ingin kita masukkan ke dalam komputer kita tinggal letakkan saja ke dalam scanner, ya, lalu dengan komputer kita bisa menekan aplikasi-aplikasi user interface atau aplikasi untuk membuat si gambar nanti akan di-scan lalu akan masuk dalam komputer kita, ya. Nah, mungkin berikutnya kita bisa lihat ada printer di sini, ada printer. Siswa sekalian bisa lihatnya ada printer. Dari komputer itu ke printer atau dari CPU tadi atau dari casing ini secara fisik sekali lagi itu sudah berbeda, ya. Sudah berbeda. Secara hardware, software-nya juga berbeda, drivernya berbeda, ya. Tapi mereka bisa berkomunikasi. Kita bisa mengirimkan tulisan yang ada dalam monitor itu ke dalam printer, lalu printer akan mencetaknya ke kertas. Jadi komunikasi antara si komputer ini tadi dengan printer itu dilakukan melalui sistem interfacing atau sistem interface, ya, interface antara dua perangkat. Bapak ulangi sekali lagi, bagaimana mekanismenya? Ya, mekanisme itu akan melibatkan antara hardware, lalu software, lalu mereka berkolaborasi dengan baik, kemudian mereka akan berkomunikasi dengan perangkat lain menggunakan protokol, ya, protokol komunikasi, dan sehingga membuat mereka itu bisa melakukan monitoring dan bisa melakukan yaitu namanya adalah kontrol. Tadi kita berbicara mengenai komputer yang sifatnya stand alone, ya, artinya komputer yang berada di dalam memang komputer tersebut tidak ada komputer lain di sekitarnya, ya. Nah, ini ada komputer dalam jaringan. Bisa kita lihat, ya, komputer satu dengan komputer dua. Pastinya di dalam komputer satu tadi ada sistem interfacing, interface-nya. Komputer juga dua juga ada.
Nah, dalam hal ini mereka saling berkomunikasi sekarang antar komputer. Kalau tadi kan di dalam komputer ya. Nah, ini antar komputer. Nah, ini protokol yang berlaku dalam komunikasi ini juga berbeda. Sekali lagi, hardware-nya berbeda, software-nya mereka berbeda, dan mereka akan disatukan melalui apa tadi protokol komunikasi yang sama ya, sehingga dia bisa melakukan prinsipnya adalah monitoring dan kontrol. Kemudian kalau sekiranya ada komputer yang terhubung ke internet ya, mungkin komputernya ini, PC ini dengan telepon di tempat lain, lalu ada modem di sini, lalu modemnya akan terhubung ke port komunikasi kita, lalu dia akan terhubung ke internet sana, ya, sehingga si personal komputer di tempat ini, ya mungkin tempat misalnya di Indonesia atau di kota Jakarta ya, kota Jakarta bisa dikomunikasikan dengan perangkat lain yang ada di kota lain. Kita akan bahas sedikit mengenai ini adalah gambar motherboard ya, motherboard. Di dalam motherboard ada berbagai perangkat lagi, ya, yang pasti sekali lagi berbeda secara hardware dan software. Bisa kita lihat ya, ada CPU, soket, kemudian ada back panel, short bridge, not bridge, kemudian ada PCI slot, ya, AGP, kemudian ada apa namanya ini, power supply. Ya. Nah, mereka itu akan terhubung melalui port-port yang sudah kita tentukan ya, atau PCI atau AGP slot dan seterusnya. Mereka terhubung, ya, mereka terhubung semua di tempat ini. Lalu secara sistemnya interface, maka akan terjadilah komunikasi antara alat-alat ini sehingga bisa bekerja dengan baik. Kita bahas sedikit mengenai ini lagi lebih di dalam lagi, nah ya. Kalau tadi kita cerita mengenai komunikasi interface, komunikasi antarmuka di dalam motherboard. Ini di dalam namanya adalah prosesor ya, atau otak daripada komputer kita. Ya, di dalamnya itu ada beberapa bagian, bisa kita lihat di dalam gambar ini. Mungkin guru-guru kamu juga yang saya sudah pernah menerangkan juga ya. Jadi di dalam otak komputer atau yang disebut dengan prosesor tadi, ia terbagi atas beberapa macam ya. Yang pertama namanya adalah ALU ya. Kita lihat di sini. Oke. Jadi prosesor itu prosesor itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Ya, yang pertama namanya ALU. Panjangannya arithmetic and logical unit. Artinya adalah bagian di dalam prosesor atau otak daripada komputer yang melakukan kegiatannya itu adalah kegiatan aritmatika ya. Bentar. Kegiatan aritmatika. Aritmatika itu apa? Perhitungan matematika ya, perhitungan matematika misalnya tambah, kurang, kali, bagi dan macam-macam. Ya. Nah, berikutnya adalah logika. Logika itu juga dikerjakan oleh prosesor. Ya. Logika itu menyatakan sesuatu itu benar atau salah terhadap kondisi-kondisi yang sudah diinputkan. Itu tugas daripada prosesor ya. Nah, berikutnya adalah CU. Kepanjangannya adalah control unit. Control unit ya, yang berada di dalam prosesor kita. Fungsinya apa? Untuk mengendalikan pekerjaan daripada di ALU tadi. Pekerjaan perhitungan matematika dan pekerjaan logika. Dan pekerjaan-pekerjaan lain ya, yang juga mengendalikan. Berikutnya bagian daripada prosesor itu adalah register. Nah, ini register. Apa fungsi register? Register itu ada tempat penyimpanan ya di dalam prosesor kita. Fungsinya adalah untuk menyimpan
data sementara ya, sehingga data tersebut akan lebih cepat untuk diproses di dalam prosesor. Register namanya. Yang berikutnya bagian dari prosesor itu adalah bus. Bus di sini adalah fungsinya adalah menghubungkan, ya sifatnya adalah jalur-jalur ya, jalur-jalur antara ALU tadi, CPU dan register. Itu bus, ya. Jalur-jalur yang mengkomunikasikan antara tiga perangkat yang lain. Jadi sebenarnya di dalam prosesor sendiri ya, itu sudah ada banyak bagian. Sudah berbeda lagi secara software dan hardware. Tapi mereka bisa berkomunikasi melalui sistem interface komputer ini. Ya. Sekali lagi bisa dia berkomunikasi antara software, hardware, lalu dia akan menggunakan protokol komunikasi yang baik sehingga dia bisa melakukan monitoring dan bisa melakukan kontrol. Kita balik ke slide-nya. Oke. Nah, siswa sekalian bisa lihat ya. Bisa lihat ya, ini bagian-bagian di dalam prosesor tadi. Nah, berikutnya. Nah, inilah dia fungsi kenapa kita belajar IoT ya. Kenapa materi ini dipelajari dalam IoT? Karena dalam materi ini selanjutnya kita akan belajar bagaimana menghubungkan benda-benda yang ini berbeda-beda semua ya. Ada mobil, ada lampu, ini alat berat ya, kemudian perangkat permainan ya. Kulkas juga bisa kita hubungkan dengan internet, jam, CCTV dan macam-macam. Mereka ini perangkatnya beda-beda semua, ya berbeda semua. Lalu mereka akan bisa kita hubungkan melalui interface yang nanti akan kita persiapkan. Next, komputer ya. Nah, kita bahas mengenai mikrokomputer ya, adalah interkoneksi antara CPU dengan memori utama yang dalam komputer kita serta perangkat input output yang ada di dalam perangkat kita ya. Jadi komputer itu terdiri dari kalau secara pembagiannya ya, perangkat keras dalam komputer kita itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah perangkat input, ya, fungsinya untuk memasukkan perintah-perintah ke dalam komputer kita untuk diolah. Berikutnya adalah perangkat output, fungsinya untuk menghasilkan atau menampilkan atau menunjukkan ya apakah hasil dari pekerjaan di dalam komputer kita. Itu yang pertama, yaitu perangkatnya ya, input dan output. Kita jadikan 2 perangkat. Bapak pisahkan lah ya. Kemudian berikutnya adalah perangkat pengolahan atau processing unit. Ya, processing unit itu mana dia? Itu dia, CPU atau mikroprosesor atau prosesor yang sudah kita bahas tadi. Fungsinya untuk melakukan pengolahan terhadap data yang sudah kita inputkan dalam komputer kita. Yang berikutnya adalah storage. Storage itu adalah tempat penyimpanan di dalam komputer. Ini lihat yang memori tadi. Ya, jadi komputer itu secara perangkat kerasnya dia terbagi 4 ya. Yang pertama adalah input, yang kedua output, yang ketiga adalah proses, yang keempat adalah memori atau tempat penyimpanan atau storage device. Ya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai ini ya. Jadi komputer itu sebenarnya terbagilah dia ke dalam, itu tadi Bapak bilang 4 bagian ya. Ada CPU, artinya tempat pengolahannya. Ada bagian input, ada bagian outputnya. Lalu tempat penyimpanan. Ini dia tempat penyimpanan. Lalu dia terhubung yang melalui berbagai media. Media-media yang membuat dia terhubung itu namanya adalah bus. Ya, namanya adalah bus. Jadi ada CPU, tempat pengolahan, ada input output, tempat masuk data, keluar data, kemudian tempat penyimpanan. Lalu mereka tiga ini akan terhubung melalui sistem yang disebut dengan bus.
Salah satu saja sistem ini atau alat-alat ini tidak lengkap, ya, maka sistem komputer tidak akan atau sistem perangkat kita itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, itu ya. Berikutnya kita bahas mengenai microcontroller, ya. Microcontroller itu apa? Adalah mikroprosesor lengkap atau sistem komputer yang lengkap. Sistem komputer tadi Bapak sampaikan, yaitu ada CPU, ada input output, ada memori. Nah, yang tiga itu serta busnya, ya. Nah, yang empat ini tadi dikumpulkanlah dia, ya, ke dalam sebuah benda kecil, ya, itu disebut dengan microcontroller. Jadi sama juga sebenarnya microcontroller itu ya komputer, tapi ukurannya kecil. Kenapa Bapak katakan seperti itu? Ya, karena di dalamnya itu ada CPU-nya, lalu ada memorinya, lalu ada input outputnya, lalu di dalamnya juga ada bus, cuma ukurannya aja yang kecil, ya, berada dalam ukuran kecil. Nah, contohnya ini, nah, bisa kita lihat ini akan kita pakai dalam pembelajaran kita, ya. Ini namanya adalah Arduino Uno, ya, mereknya Arduino, buatan dari negara Italia. Lalu ada input outputnya, ini sebelah sini. Nah, ini input output, ya. Sini juga input output. Kemudian ada prosesornya. Nah, ini dia di sini. Lalu ada apa tadi, busnya. Ini jalur-jalur ini semua namanya bus. Lalu ada port di sini juga disebut dengan bus. Jadi sebenarnya adalah komputer, cuma ukurannya yang kecil, ya. Ini akan kita pakai nanti dalam pembelajaran kita selanjutnya. Nah, sedikit lagi bahwa microcontroller itu terbagi menjadi dua macam, ya. Yang pertama adalah RISC, ya, kepemilikan dari Reduced Instruction Set Computer, artinya instruksi yang itu dimiliki itu terbatas atau sedikit. Dia nggak bisa menerima banyak perintah di dalamnya, ya, terbatas saja. Tapi kemampuannya banyak, ya, kemampuannya banyak. Kemudian yang kebalikannya, ya, adalah Complex Instruction Set Computer, artinya adalah dia memiliki fasilitas untuk banyak menerima perintah, tetapi fasilitasnya itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan model dari RISC. Nah, jenis-jenis microcontroller yang ada di dunia ini sangat banyak sekali, ya. Ini bisa siswa baca sekalian. Yang sekali lagi yang akan kita pakai adalah Arduino. Mungkin itu saja pengantar dari Bapak, ya. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik. Oke. Bisa dilihat dengan baik. Oke, ya, sekali lagi mungkin itu saja materi pelajaran kita. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Masih teori, nah, masih teori. Mungkin satu kali lagi materi berikutnya kita masih teori. Berikutnya baru kita akan masuk ke dalam perancangan atau pembuatan daripada IoT dalam pelajaran kita selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bermanfaat, Bapak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.